Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Trinovianti, NIM C24170091. Di sini aku akan micro teaching terkait uh, praktikum yang sudah dilakukan, yaitu biologi perikanan. Ya, ada yang tahu nggak sih biologi perikanan itu apa? Biologi perikanan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan dalam pengolahan, pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di suatu perairan. Nah, dalam biologi perikanan itu ada beberapa aspek, yang ada aspek pertumbuhan, aspek reproduksi, dan aspek kebiasaan makan. Nah, dari aspek yang pertama yaitu aspek pertumbuhan. Aspek pertumbuhan di sini kita mengetahui dan mempelajari yaitu pertumbuhan panjang dan berat. Dan ada juga kita mempelajari hubungan panjang dan berat, di mana kita mempelajari itu untuk mengetahui dan dapat menentukan ukuran tangkap dan ukuran panen pada skala budidaya. Nah, dari aspek pertumbuhan ini kita tahu ternyata dalam biologi perikanan itu sangat dibutuhkan dalam segi pengolahan di bidang budidaya. Dan yang kedua yaitu aspek reproduksi, di mana aspek reproduksi itu suatu hal yang harus kita ketahui dari segi reproduksi ikannya gitu. Dari di aspek reproduksi itu kita mempelajari TKG, di mana TKG itu kita mempelajari untuk mengetahui perkembangan gonad yang masak pada ikan dengan stok yang ada di perikanan. Dengan kita mengetahui ukurannya dan pada musim pemijahannya. Nah, ini dari aspek reproduksi kita mengetahui hal tersebut dari ukuran dan musim pemijahan. Dengan kita mengetahui TKG tersebut, uh, sehingga kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengolahan sumber daya ikan yang ada di perairan. Selanjutnya kita mengetahui mempelajari IKG, yaitu indeks kematangan gonad, dan ada pun rasio kelamin. Dan hubungan antara TKG dan IKG di sini, uh, semisal TKG ikan jantan dan betina itu sama, namun nilai IKG mereka itu berbeda, ikan jantan dan betina, dikarenakan ikan betina dan jantan itu berbeda ukuran dari gonadnya. Ikan betina itu lebih besar dibandingkan ikan jantan, karena kita tahu ikan gonad dari betina itu dia menyimpan telur-telurnya dan di situ uh, untuk keberlangsungan reproduksi dari kelangsungan hidup si ikan tersebut. Dan IKG juga jika dilihat dari IKG-nya meningkat, itu ketika ikan sudah memasuki fase dewasa atau fase pemijahan gitu. Dan yang terakhir yaitu aspek kebiasaan makan, di mana aspek kebiasaan makan ini sangat diperlukan bagi ikan karena untuk kelangsungan hidup mereka dan bertahan hidup di dalam suatu perairan. Dan kebiasaan makan ini kita dapat dengan kita mempelajari kebiasaan makan, kita dapat mengetahui spesies ikan tersebut itu tergolong ikan karnivora, herbivora, ataupun omnivora itu dari kita mengetahui aspek dari kebiasaan makan tersebut. Nah, dari uh, kebiasaan makan tersebut, kita juga bisa mengetahui jenis dari spesies tersebut, ikan karnivora, omnivora, ataupun herbivora, itu dari analisis panjang usus relatif, di mana jika nilai P-nya itu kurang dari satu atau panjang ususnya itu kurang dari panjang tubuhnya, itu biasanya ikannya itu jenisnya karnivora, dan jika ususnya itu melebihi panjang dari tubuhnya, itu biasanya ikan itu pun jenisnya herbivora. Nah, jadi kebiasaan makan tersebut berguna dan berguna untuk mengetahui apakah jenis ikan ini itu karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Dan ini kebiasaan makan tersebut juga kita bisa tahu uh, di mana ikan tersebut tuh bisa bertahan hidup di suatu perairan dengan kondisi keamanan dan kualitas dari lingkungan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.